Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Marta. Teman-teman yang baru menemukan video ini ataupun channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian nyalakan tanda notifikasi supaya teman-teman semuanya mendapatkan notifikasi pemberitahuan ketika channel ini mengupload video-video terbaru seputar penyembuhan GERD, anxiety, asam lambung. Nah oke, untuk yang sudah lama bergabung, saya doakan semoga teman-teman semuanya selalu semangat dalam menjalani ujian-ujian ataupun dalam menjalani sakit, masalah gangguan lambung seperti itu. Nah, oke teman-teman ya, di video kali ini saya akan sedikit membahas, ya 10 menit, sedikit membahas tentang beberapa sensasi asam lambung ataupun beberapa sensasi dari GERD dan bagaimana tips ataupun cara mengatasinya seperti itu. Jadi ada 10 sensasi yang sering kali muncul ataupun paling umum kita rasakan ketika kita mengalami masalah GERD, anxiety, asam lambung, gastritis seperti itu ya. Oke teman-teman ya, langsung aja ini videonya kita mulai. Jadi sebenarnya banyak sekali ya, sensasinya itu banyak banget, bisa kita sebut sebagai 1000 sensasi ataupun sejuta sensasi seperti itu ya, karena saking banyaknya. Karena hal itu ada faktor dari pikiran juga, ada faktor dari bahwa kita merasa selalu sakit, kita merasa belum sembuh dan sebagainya, sehingga banyak sekali sensasi yang muncul pada diri kita. Nah, seperti itu. Nah, oke ya, di sini saya akan sedikit memberikan gambaran tentang 10 sensasi ataupun gejala yang sering kali muncul ya, secara umum ya ini. Nanti pasti banyak juga dari teman-teman yang sensasinya itu lebih dari itu ya. Tapi ini yang saya bahas adalah sensasi yang sering kali muncul, yang paling umum, seperti itu, ada 10. Yang pertama ya teman-teman, jadi teman-teman simak ya, teman-teman simak, kalau perlu teman-teman catat supaya nanti ketika asam lambungnya kambuh tidak panik. Oke, langsung nomor 1, dada tiba-tiba berat. Nah gitu ya teman-teman, dada tiba-tiba berat. Kita yang awam dan mengalami masalah asam lambung, tentunya ketika kita mengalami dada berat seperti tertimpa batu ataupun tertimpa sesuatu yang berat, biasanya kita akan langsung panik, kita menghubungkan bahwa kita sedang kena serangan jantung ataupun kita sedang kena apapun lah itu ya, seperti itu. Nah, jadi yang pertama kita harus lakukan adalah tetap tenang ya, tetap tenang dan kita cari solusi. Tetap aja tenang, nggak usah panik teman ya. Ingat kata saya, tetap tenang. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Gitu ya, kita cukup datang ke apotik, kemudian kita beli obat lansoprazol teman-teman ya. Lansoprazol, obatnya lansoprazol. Jadi dulu pun saya juga pernah mengalami, tiba-tiba dada saya itu berat banget seperti kena ketindih batu seperti itu ya, berat banget pokoknya teman-teman, berat. Akhirnya saya inisiatif, saya beli lansoprazol, saya minum, alhamdulillah langsung sembuh teman-teman ya. Setelah saya minum, jeda beberapa jam langsung sembuh. Nah kemudian reda dan lega. Semenjak itu saya udah nggak pernah lagi teman-teman ya, nggak pernah lagi merasakan dada berat. Oke. Kemudian nomor 2 teman-teman ya, nomor 2 itu ada perut kita merasa begah teman-teman ya, perut kita terasa begah. Jika perut kita terasa begah teman-teman, yang perlu kita lakukan itu yang pertama juga kita nggak boleh cemas ya, kita nggak boleh panik menanggapi perut kita yang begah. Itu wajar banget ketika kita mengalami asam lambung, itu wajar banget karena memang asam lambung kita meningkat sehingga gas kita pun di dalam perut, di dalam lambung itu juga meningkat gitu ya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah segera ambil air hangat ya, kemudian teman-teman sediakan kencur. Kencurnya itu 3 ataupun 4 segini-gini teman-teman ya. Teman-teman bisa haluskan ataupun teman-teman bisa digeprek seperti itu, nanti dicampurkan ke air hangat. Air hangatnya penuh ya teman-teman, 1 gelas penuh. Kemudian campur dengan 1 sendok madu istighfar. Madunya seperti ini ya. Nah kemudian teman-teman minum seteguk 2 teguk pelan-pelan. Nah nanti teman-teman ya, reaksinya di perut akan terasa sedikit hangat. Kemudian nanti teman-teman akan keluar sendawa panjang, kadang keluar sendawa panjang ataupun keluar angin seperti itu ya. Itu menandakan bahwa gas yang ada di lambung kita yang terjebak itu sudah kita keluarkan. Ketika gasnya udah dikeluarkan, maka akan lega, akan sembuh. Nah itu ya, itu tipsnya. Jadi teman-teman nggak perlu
takut menghadapi perut begah itu nggak perlu cemas. Jadi perut begah itu memang kadang setiap hari, kadang hilang timbul. Itu wajar teman-teman. Orang yang sudah sembuh pun juga pernah mengalami begah seperti itu ya. Saya pun juga kalau habis bepergian jauh, kena angin, kena dingin, pasti nanti perutnya begah. Tapi kita nggak perlu panik, kita udah tahu bagaimana tips cara mengatasi dengan mudah gitu ya. Oke, kemudian kita langsung ke nomor 3. Nomor 3 adalah perut nyeri teman-teman ya. Perut nyeri itu nyerinya perih apa nyeri karena nyeri-nyeri seperti itu ya. Kalau saya simpulkan, kalau kita itu perutnya nyerinya itu nggak perih, itu bisa jadi juga karena adanya gas yang menumpuk teman-teman ya. Gas yang menumpuk itu juga bisa menimbulkan nyeri-nyeri seperti itu ya. Nyeri, kita buat jalan itu kayak nyeri-nyeri kayak gitu. Nah itu tipsnya seperti yang nomor 2 tadi, kita bisa gunakan kencur seperti itu ya, dan madu istighfar, air hangat. Nah itu bisa untuk mengeluarkan gas seperti itu. Tapi kalau kalau nyerinya itu perih teman-teman ya, berarti kan ada peradangan ya, ada luka akibat tingginya asam lambung kita. Jadi kita bisa gunakan kunyit untuk yang herbal ya, kita gunakan kunyit ataupun kita bisa menggunakan obat ataupun kita datang ke dokter nanti diresepkan obat seperti itu. Oke, kemudian ada nomor 4 itu ulu hati sakit setelah makan teman-teman ya. Ulu hati sakit setelah makan. Jadi ketika kita habis makan, tiba-tiba kok terasa ada yang naik, sakit, rasanya sakit, benar-benar sakit, ngilu, seperti itu ya. Teman-teman juga nggak perlu takut ya teman-teman, nggak perlu takut, teman-teman nggak usah, waduh ini kenapa, nggak usah. Itu saya pastikan itu adanya asam lambung yang naik teman-teman ya. Asam lambung teman-teman sedang naik, jadi nggak usah teman-teman bingung, aduh ini ambil obat apa, nggak usah. Teman-teman cukup ambil air putih ya. Ketika habis makan tiba-tiba kok rasanya tuh kok nggak enak, di ulu hati naik, nggak enak banget seperti itu ya, sakit, rasanya itu gimana ya, khas banget gitu teman-teman, sakit tapi sakitnya itu kayak ganjel gitu loh ya. Nah itu berarti menandakan asam lambung teman-teman naik, sedang naik ya, menuju naik ke esofagus, ke kerongkongan seperti itu. Teman-teman cukup ambil air putih dan diminum seteguk 2 teguk. Itu apa? Fungsinya untuk menurunkan asam lambung supaya dia ke lambung lagi. Nanti kalau memang kerasa lagi naik, ya udah minum lagi. Nah nanti insya Allah ketika makanan kita udah tercerna, udah turun ke usus seperti itu ya, itu nanti akan reda, asam lambungnya akan reda gitu teman-teman ya. Oke, kemudian sensasi yang juga sering kali muncul ketika teman-teman mengalami masalah GERD, anxiety asam lambung itu adalah cemas teman-teman ya, cemas yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, gelisah yang berlebihan. Tips dari saya, jadi teman-teman ketika takut, ketika cemas, ketika gelisah, teman-teman bisa dengarkan hipnoterapi ataupun teman-teman menonton video-video dari saya, itu juga insya Allah sangat akan membantu teman-teman dalam proses penyembuhan. Pasti ya itu ya, pasti. Jadi masalah GERD, asam lambung, anxiety itu memang harus diobati bersamaan teman-teman ya. Jadi nggak boleh salah satu kita obati. Anxiety-nya kalau sensasinya masih ada, ya udah kita pasti cemas-cemas gitu. Kita obati sensasinya, tapi kita masih cemas, ya memicu asam lambung kita naik lagi seperti itu. Jadi memang harus 2 arah, sejajar, mengobatinya barengan gitu ya. Cemas berarti kita hubungan dengan hipnoterapi gitu ya, ataupun kita mengontrol pikiran supaya bisa mengelola, berarti kita harus seperti ini aja, sharing-sharing, kita tonton video orang-orang sudah sembuh seperti itu akan sangat membantu. Oke, kemudian yang nomor 6 itu ada keringat dingin, jantung berdebar. Keringat dingin dan jantung berdebar. Ketika teman-teman mengalami masalah keringat dingin dan jantung berdebar, itu hal yang lumrah banget, apalagi biasanya kalau baru-baru sakit itu yang kita rasakan adalah menjelang maghrib seperti itu kan, takut, keringat dingin, gelisah. Apa yang harus kita lakukan gitu kan? Tips dari saya, ketika teman-teman mengalami itu, berarti itu menandakan bahwa salah satunya teman-teman kehabisan energi, maka teman-teman harus segera makan, teman-teman ya, harus segera makan. Minum yang manis-manis seperti itu. Untuk menghindari kita konsumsi setiap hari gula, maka kita cari madu yang aman, madu rendah gas seperti ini ya, madu istighfar ini. Kemudian keringat dingin, jantung berdebar tadi udah, segera makan teman-teman ya, segera makan. Tapi saran dari saya, makannya jangan terlalu banyak, makannya porsinya dikit, porsi dikit tetapi sering. Nah itu akan membantu asam lambung teman-teman tidak terlalu tinggi.
Oke, sekarang nomor 7 ya teman-teman, sensasi ketujuh yang sering kali muncul. Itu ada seperti kita sedang kena percikan air. Gitu kan, pasti pernah. Karena saya pun dulu pernah mengalami itu. Dan dulu saya pas waktu ke Bromo ya teman-teman, ke Bromo saya touring gitu ya. Saya pernah mengalami itu. Seperti kena percikan air itu pas dulu belum kena asam lambung ya. Jadi ketika mengalami itu saya belum makan. Jadi kayak merinding-merinding gitu teman-teman. Rasanya kayak kena percikan air seperti itu ya. Nah, ketika saat itu saya mengalami seperti kena percikan air pas kena asam lambung itu, saya jadi trauma. Waduh, ini jangan-jangan saya mau pingsan seperti itu. Nah, itu sampai 1 bulan saya belum menemukan obatnya teman-teman. Untuk seperti terkena percikan air ini, saya harus harus mencari-cari apa sih obat yang cocok untuk saya ini ketika saya mengalami hal ini gitu. Ternyata obatnya itu tidak jauh-jauh dari teman-teman juga. Obatnya adalah Neurobion Forte yang warnanya pink teman-teman. Tetapi saat itu saya minum Neurobion Forte ya, warnanya pink itu saya minum lah. Saya inisiatif saya minum gitu aja lah. Saya survive. Saya saya coba-coba. Saya minum, ternyata nggak sembuh teman-teman, nggak sembuh. Ternyata kita minum obat kalau waktunya pun tidak tepat gitu ya, itu juga tidak memberikan efek yang yang bagus seperti itu ya. Nah, kemudian saya rubah lah cara minumnya, itu saya rubah. Minum Neurobion Forte warnanya pink itu saya rubah. Jadi saya minumnya setelah makan malam. Makan malam saya terakhir itu habis maghrib setengah 7. Jadi setelah itu saya minum Neurobion Forte warnanya pink 1 kapsul. Itu saya minum 3 hari rutin, itu langsung sembuh teman-teman. Alhamdulillah. Seperti kena percikan air yang saya rasakan itu sembuh. Jadi selama 1 bulan penuh saya merasakan hal itu. Saya pernah obatin juga dengan Neurobion Forte, tetapi minumnya pagi hari itu sampai habis 8 kapsul nggak sembuh. Pas ketika itu saya rubah waktu minumnya setelah maghrib, setelah makan, itu saya minum 3 hari udah sembuh teman-teman. Jadi ketika ada lagi kambuh lagi seperti kena percikan air, ya udah minum itu aja gitu ya. Nah gitu, jadi teman-teman nggak usah panik, nggak usah takut. Pokoknya semua pasti ada solusinya. Gitu. Oke, kemudian yang ke-8 itu ada sering sesak teman-teman ya, sering sesak napas. Jadi orang yang kena asam lambung tinggi itu sesaknya seperti kita itu normal, tetapi sedang tenggelam, seperti orang sedang tenggelam. Biasanya disusul dengan jantung berdebar-debar. Gitu kan, karena kita panik biasanya. Yang pertama harus kita lakukan, kita harus turunkan asam lambung kita dulu. Bagaimana caranya? Ya kita minum air putih teman-teman. Kita minum air putih supaya asam lambung kita turun gitu. Dan kita harus duduk tegak seperti ini ya. Nah, duduk tegak. Kemudian kita harus ingat-ingat juga bahwa pasti ketika kita mengalami kambuh seperti itu, ada makanan-makanan yang kurang cocok beberapa hari yang lalu telah kita makan ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus perhatikan apa sih yang kemarin saya makan sehingga hari ini saya kok kambuh seperti itu. Itu harus teman-teman perhatikan, karena beda orang beda. Apa yang menjadi pantangan orang lain belum tentu menjadi pantangan untuk diri kita, seperti itu ya. Kemudian tidurnya nyender ya, ketika sering sesak itu ya, tidurnya nyender, kemudian miring ke kiri teman-teman ya, sementara miringnya ke kiri. Apalagi kalau teman-teman juga ini ketika malam seringkali tersedak, seringkali kaget, kebangun, deg-degan, cemas dan sebagainya. Itu miringnya tidur miring ke kiri dan nyender. Itu oke. Sekarang ke 9, tidak bisa tidur ya. Ini juga sangat mengganggu. Tentunya sangat mengganggu, tidak bisa tidur. Padahal teman-teman ya, ini salah satu kunci ya, salah satu bocoran bahwa orang yang kena asam lambung, jika dia ini sudah bisa tidur dengan nyenyak, sudah bisa tidur dengan lelap, nikmat, berarti sudah dekat dengan sembuh. Tetapi ketika kita masih belum bisa tidur, kita masih cemas, mau tidur masih takut, itu berarti memang kita belum waktunya sembuh. Nah, jadi kita harus benar-benar perbaiki pola tidur kita teman-teman ya, pola tidur kita. Tapi memang masalah tidur ini nggak bisa kita paksa kita harus tidur, saya harus tidur, nggak bisa, karena dia ini alami. Semakin kita menginginkan tidur, biasanya juga akan sulit tidur ya, seperti itu. Nah gitu teman ya, jadi perbanyak aja dengarkan hipnoterapi
yang tersedia di YouTube banyak sekali gitu ya. Oke, kemudian keliengan teman-teman ya. Keliengan ini juga masalah krusial banget ini ya. Kadang kita udah sembuh aja kita ngerasa keliengan. Nah gitu ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya masalah keliengan ini bukan hanya dialami oleh orang-orang yang mengalami gangguan lambung ataupun gangguan pencernaan gitu teman-teman ya. Jadi banyak banget faktornya keliengan banyak. Kadar gula turun, kemudian kurang minum air putih ataupun dehidrasi, kemudian tensi seperti itu teman-teman, HB seperti itu juga bisa jadi seperti itu ya. Jadi banyak faktor. Kalau memang keliengan ya, kebanyakan dari teman-teman yang GERD anxiety itu memang dari kecemasan yang membuat teman-teman keliengan. Jadi ketika teman-teman merasakan keliengan, yang penting keliengannya itu tidak dalam faktor kekurangan HB, kemudian tensi rendah ataupun kadar gula turun, teman-teman bisa memaksakan diri gitu ya. Kalau memang itu dari HB turun, tensi turun, kemudian kadar gula turun, ya teman-teman harus penuhi dulu, jangan dipaksa, jangan dicuekin ya, harus dibenahi dulu apa yang kurang, kita cekkan. Kalau memang dari kadar gula turun ya kita harus penuhi kadar gula supaya kita naik kadar gulanya gitu. Kita bisa menggunakan madu rendah gas seperti ini. Kalau memang itu dari anxiety, tips dari saya, teman-teman harus dilupakan. Suatu misal kita berjalan di mall ya, kita merasa kayak sempoyongan, jangan lantas sempoyongannya itu dijadikan momen untuk kita semakin berpikir jauh. Waduh, nanti kalau pingsan gimana, nanti kalau jatuh bagaimana, nanti kalau mati di sini bagaimana. Jangan, di stop teman-teman ya, di stop. Jadi ketika kita merasakan sempoyongan, kita langsung bangun sugesti, kita langsung bangun keyakinan bahwa saya tidak apa-apa, ini sugesti, saya kuat, ini saya kuat, saya pasti kuat gitu. Insya Allah nanti akan muncul rasa cuek, akan muncul rasa masa bodoh, sehingga rasa sempoyongannya hilang. Nah itu kalau sempoyongan, keliengan dari anxiety gitu ya, dari kecemasan. Oke, kemudian yang terakhir teman-teman ya, yang nomor 11 ini leher mengganjal. Leher mengganjal ini biasanya dialami oleh teman-teman yang baru saja mengalami masalah kecemasan atau masalah asam lambung, tetapi juga tidak menutup kemungkinan teman-teman yang sudah lama itu juga mengalami leher mengganjal. Jadi leher mengganjal itu teman-teman ya, kalau kita pelajari, kalau kita cari-cari informasi, itu memang dari peradangan karena naiknya asam lambung teman-teman ya. Asam lambung yang naik karena asam lambung sifatnya merusak, korosif, jadi dia ini membuat radang atau luka-luka kecil. Makanya kita merasa kadangkala ada seperti leher mengganjal seperti ya. Kalau kita solusinya ya, kalau kita ke dokter, kita dikasih obat, dihabiskan obatnya. Seperti kalau kita gunakan yang herbal, kita bisa gunakan madu rendah gas seperti itu ya, untuk membantu proses penyembuhan radang ataupun luka-luka akibat asam lambung seperti itu ya. Nah, oke teman-teman ya. Itu saja 11 sensasi yang sering kali muncul dan bagaimana tips cara menanganinya gitu ya. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, cepat sehat, cepat kuat, kemudian semoga juga bisa masa bodoh ya, dan semoga tetap semangat ya, tetap semangat untuk menuju sehat gitu teman-teman ya. Saya akhiri dulu teman-teman ya. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasi tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.